Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami mengenal suara sabdamu, dan selanjutnya menyesuaikan suara kami dengan suara sabdamu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa biasa yang ke-15, diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membuat damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membuat damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berhadapan dengan begitu gencarnya tawaran dunia, membuat cukup banyak orang Kristen yang sukar menegaskan antara kebenaran hidup dan rongrongan dosa. Di zaman demikian ini, setiap murid Kristus dituntut untuk mampu membuat ketegasan dalam bersikap dan hidup secara konsekuen
dengan suara kebenaran iman akan Yesus Kristus. Namun, hal ini hanya mungkin tercipta ketika terdapat kesadaran yang mendalam perihal misi hidup Kristus sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan gambaran yang cukup keras, Yesus menyatakan bahwa Aku datang bukan untuk membuat damai, melainkan pedang. Yesus datang bukan untuk berkompromi dengan kelemahan dan dosa, melainkan untuk memisahkan secara tegas antara kebenaran dari kejahatan. Menjadi pengikut Yesus berarti berpihak pada kebenaran. Karena itulah, mencintai Yesus secara total dan dengan segenap hati adalah prasyarat mutlak. Sebab hanya dengan cinta yang mendalam akan Yesus, kita akan mampu memikul salib dan mengikutinya. Dari sinilah iman yang militan akan menjadi karakter kemuritan kita sebagai orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Yesus, Aku datang bukan untuk membuat damai, melainkan pedang, jangan ditafsirkan bahwa Yesus menganjurkan kekerasan. Yang dimaksud Yesus ialah karena Ia memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka Ia akan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang selama ini menjadi pelaku korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan. Mereka terusik dan tidak nyaman lagi melakukan kejahatan. Maka Injil hari ini hendak menegaskan bahwa menjadi pengikut Yesus berarti memilih jalan radikal, dalam arti menuntut totalitas dan tidak bisa setengah-setengah. Jalan mengikuti Yesus itu adalah jalan salib. Ini hanya bisa dilakoni bila orang telah memilih dan memiliki Yesus sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya, sehingga hal-hal lain sifatnya sekunder saja. Jika demikian, maka seorang pengikut Kristus bahkan tak takut kehilangan nyawanya karena Aku, sebab ia akan memperolehnya. Ia sanggup menanggung segala risiko dari pilihannya mengikuti Kristus. Hal ini tak mungkin dilakukan oleh orang yang imannya masih setengah-setengah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, contoh dari orang yang imannya masih setengah-setengah ialah orang yang melakukan kewajiban beribadah serta mempersembahkan korban di rumah Tuhan, tetapi di belakang ia terus melakukan kecurangan, korupsi, dan ketidakadilan. Bahkan ia mempergunakan uang korupsi itu untuk menyumbang ke gereja atau bantuan sosial supaya orang mengakui bahwa ia adalah orang baik, orang saleh. Padahal uang yang pakai untuk berderma itu adalah hasil dari kejahatan. Inilah yang dikritik keras oleh Yesus. Yesus menegaskan bahwa Allah tidak akan sekali-kali menerima doa dan persembahan orang macam ini, kecuali jika orang itu berhenti berbuat kejam dan jahat, lalu berbuat baik serta membela hak-hak orang yang lemah seperti orang-orang yatim piatu, orang berdosa, orang yang disingkirkan, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman sejati dan bukan beriman setengah-setengah atau beriman palsu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.